Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 320. Awalilah kurbanmu. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu. Curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita dan segala doa kita dalam Ekaristi penuh rahmat ini. Kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan di mana diungkapkan bagaimana umat Israel enggan mendengarkan sabda atau firman Tuhan. Mereka berkeras dan mencari jalannya sendiri dengan meninggalkan Yahweh Allah mereka dan percaya kepada dewa-dewi bangsa lain. Allah mengecam dan geram terhadap sikap umat pilihannya. Demikian juga dalam bacaan Injil kita nanti akan mendengarkan bagaimana Yesus mencoba menerangkan apa itu kerajaan surga. Kerajaan surga adalah
segala dosa dan kesalahan dan rahmat. Beni Sujaya bersama kesabaran dalam kehidupan. Mengkakan Yehova akan menjadi seperti ikat pinggang.
melahirkan di kau. Mereka sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan di kau. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan sabdaku. Sebaliknya mereka mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka. Bangsa yang jahat ini akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Saudara dan saudariku, segenap umat yang berada di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi saat ini, Yahweh, Allah bangsa Israel, Allah nenek moyang mereka, yang juga adalah Allah Bapa kita, begitu geram dan kecewa terhadap bangsa pilihannya ini, yang ia sebut sebagai anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya. Allah geram dan kecewa karena mereka
begitu keras kepala. Mereka tidak setia terhadap Yahweh Allah mereka. Mereka lebih tertarik pada dewa-dewi bangsa lain. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga Allah mengatakan, bangsa yang congkak ini akan kuhapuskan, dan mereka akan melihat nanti bagaimana penderitaan yang luar biasa tanpa bimbingan, tanpa penyertaan, dan tanpa pertolonganku. Jadi bangsa Israel sudah berulang kali dinasehati, berulang kali diperingatkan supaya mereka jangan jatuh ke dalam penderitaan yang bertubi-tubi, penderitaan yang sangat itu mengerikan. Tetapi toh mereka tidak mau mendengarkan. Dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, mereka terus-menerus degil hatinya, keras kepalanya. Mereka sungguh memuakkan bagi Yahweh. Yahweh Allah meminta Yeremia supaya bangsanya, umatnya setia. Itu digambarkan dengan ikat pinggang. Ikat pinggang kalau digunakan dengan baik itu akan memberikan berkat dan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Tetapi kalau dia disimpan di tempat lain atau bahkan disimpan di sungai seperti yang dikatakan tadi, bagaimana Yahweh Allah memerintahkan Yeremia supaya ikat pinggang yang ia gunakan dicelupkan ke dalam air di sungai Efrat, dan setelah beberapa lama ternyata ikat pinggang itu rapuh dan hancur. Demikian juga dikatakan firman Allah itu kalau dimanfaatkan dengan baik, ketika kita setia mendengarkan dan menghayati dalam hidup, akan menjadi berkat bagi kehidupan kita, berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau tidak digunakan, itu sia-sia, bahkan juga itu akan kembali kepada kita dan akan juga menjadi ancaman kembali kepada kita, karena kita termakan sendiri oleh firman Allah yang menjadi sebenarnya berkat bagi kita, tetapi kita tidak mau menggunakannya. Yesus mencoba menggambarkan kerajaan Allah seperti benih atau biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Benih atau biji sesawi ini dikatakan itulah firman Tuhan. Awalnya sederhana sekali, bahkan halus, hampir tidak kelihatan karena benih itu sangat kecil, lebih kecil daripada benih-benih sayuran yang lain. Tetapi kalau sudah mulai ditanam, tumbuh dan berkembang, nanti akan menjadi sangat besar, bagaikan pohon-pohon yang besar, melebihi itu pohon-pohon apapun untuk sayuran, sehingga dikatakan burung-burung datang bersarang, bermain-main itu di pohon atau cabang-cabangnya, bahkan orang juga boleh berlindung di bawahnya. Artinya apa? Sabda Tuhan yang kelihatan sederhana, bahkan hampir kelihatan tidak itu ada manfaat, tetapi ketika kita membuka hati, ketika kita menyiapkan hati kita dan terus-menerus mendengarkan sabda Tuhan serta mengolahnya dalam kehidupan kita, merenungkannya, bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan dan melaksanakannya, bahkan menjadi perlindungan, pertolongan kita, bagaikan dikatakan bagaikan gunung batu yang selalu menjaga dan melindungi kita dalam kehidupan setiap hari dari terpaan angin, badai atau apa saja. Itulah firman Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan ini sangat sederhana kelihatannya, tidak punya daya kelihatannya, tetapi ketika sudah mulai tumbuh di hati kita, berkembang dan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah biji sesawi yang digambarkan atau mewakili kerajaan Allah, ataupun juga ragi. Walaupun ragi itu kecil sekali, tetapi ketika dicampurkan dalam adonan, dia akan bisa mempengaruhi adonan dan membuat adonan itu menjadi berkembang dan menjadi enak ketika itu diolah menjadi panganan atau kue-kue. Itulah firman Tuhan. Maka mari saudara-saudari kita mohon kesetiaan kepada Allah dan juga kesetiaan mendengarkan firman-Nya supaya bertumbuh berkembang, menghasilkan buah-buah sukacita, buah-buah harapan, buah-buah kegembiraan
dan cinta dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 379. Bapa di surga. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah. Persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak, karena kami mau setia memelihara firman-Mu dan juga mengolahnya serta menumbuhkannya dan semua
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Maha Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Sagung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kedamaian, sukacita, dan keselamatan. Berkenanlah mengadakan tanda-tanda kerajaan-Mu. Semoga Kau perlihatkan bahwa Engkau berada di mana-mana dan senantiasa mendampingi siapapun yang mencari kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 650. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia melatuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.